Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatihatul Khairiyah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Sahabat peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang saya banggakan, meskipun saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 dan mengharuskan kita untuk stay at home, kita harus melakukan aktivitas dari rumah, work from home. Mungkin juga ada sahabat sekalian yang melaksanakan kuliah dari rumah, tetapi tentu tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbuat, semangat kita untuk terus belajar, dan SKPP dengan metode teknologi ini juga bagian dari komitmen Bawaslu Republik Indonesia untuk terus melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, mendorong sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan tentu komitmen kita bersama untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kualitas demokrasi di Indonesia. Sahabat peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang saya banggakan, pada sesi kali ini kita akan menyampaikan materi tentang mekanisme penanganan pelanggaran pada pemilihan Bupati, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kita akan membagi materi dalam 6 subtema dan ada 6 narasumber yang akan membersamai sahabat semua pada materi ini. Ada 6 narasumber yang akan membersamai sahabat sekalian pada sesi materi mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan. Yang pertama, pengantar penanganan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Fatihatul Khairiyah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung. 2. Prosedur penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan non-TSM oleh Suryani, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalimantan Utara. 3. Prosedur penyampaian dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif oleh Asri Yusuf, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Selatan. 4. Prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh Hamiruddin Udu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Tenggara. Yang kelima, prosedur penanganan pelanggaran tidak pidana pemilihan oleh Sutarno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat. Yang keenam, prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ebin Marwi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Kalimantan. Sahabat sekalian yang saya banggakan, kita masuk pada sesi materi yang pertama, yaitu tentang pengantar penanganan pelanggaran. Akan ada beberapa poin yang saya sampaikan pada sesi ini. Yang pertama, tentang dasar hukum penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, dasar hukum yang digunakan oleh Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini undang-undang mengatur tentang penyelenggara pemilu, juga penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 ini mengatur secara teknis bagaimana penyelenggaraan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilihan. Kemudian peraturan bersama Ketua Bawaslu RI, kemudian Kejaksaan Agung, dan juga Kapolri. Ini mengatur tentang bagaimana Sentra Gakumdu menjalankan peran dan fungsinya dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan. Kemudian ada juga dasar hukum yang kita gunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2019. Ini yang menegaskan posisi Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah permanen dalam Undang-Undang 7 2017. Karena di dalam Undang-Undang nomor 10 2016 ini masih menyebut nomenklatur pengawas pemilu kabupaten, dan kemudian pada putusan Mahkamah Konstitusi ini menguatkan posisi Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah permanen punya kewenangan yang
sama untuk melaksanakan pengawasan pada pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sahabat-sahabat sekalian, selain dari dasar hukum yang juga harus dipahami oleh sahabat sekalian, ini tentu juga ada yang juga harus kita sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini di situ juga mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan penanganan pelanggaran. Ada beberapa pasal yang mengatur kewenangan baik untuk Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, juga Panwascam sampai dengan tingkat bawah, tentang peran dan kewenangan yang mengatur bagaimana fungsi itu harus dilaksanakan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap undang-undang maupun Perbawaslu, juga peraturan bersama, putusan Mahkamah Konstitusi. Sahabat-sahabat semua bisa melihat ke JDIH Bawaslu atau website-website Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang juga menyiapkan data-data itu, sehingga tentu kita berharap sahabat-sahabat semua juga menggunakan kreativitasnya sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada sahabat-sahabat semua ini bisa juga disertai dengan kreativitas sahabat-sahabat untuk juga mencari referensi yang lebih komprehensif lagi. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu meliputi penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Yang pertama, pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan. Contohnya, petugas PPDP yang tidak menempelkan stiker pada saat melakukan coklit. Yang kedua, pelanggaran pidana, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016. Contohnya, money politik, yaitu ada pasangan calon yang memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihannya. Yang ketiga, pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Contohnya, ada keberpihakan dari penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon. Yang keempat, pelanggaran hukum lainnya, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan. Contohnya, pelanggaran terhadap netralitas ASN. Baik sahabat sekalian yang saya banggakan, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu sumber penanganan pelanggaran. Dalam melakukan kewenangan melakukan penanganan pelanggaran, ada sumber yang menjadi dasar untuk kita melakukan penanganan pelanggaran. Ada dua sumber yang menjadi dasar kita melakukan penanganan pelanggaran. Yang pertama adalah laporan. Laporan ini adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pengawas pemilu. Ini laporan tentang dugaan pelanggaran. Yang kedua, temuan ini adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik itu kepada KPU maupun kepada peserta pemilu dan instansi terkait yang harus diawasi oleh pengawas pemilu. Jadi ada dua sumber penanganan pelanggaran. Yang pertama adalah laporan, ini dari eksternal, artinya ya sederhananya dipahami kalau laporan itu dari luar Bawaslu, kalau temuan itu dari internal Bawaslu, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Nah kemudian setelah sumber penanganan pelanggaran ini kita ketahui, sahabat-sahabat semua ketahui, juga ada syarat bagi pelaporan atau
laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu. Ada subjek atau pihak-pihak yang dibolehkan memiliki legal standing untuk menjadi pelapor pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ada 3 subjek yang bisa menjadi pelapor pada dugaan pelanggaran pemilihan ini. Yang pertama adalah warga negara yang memiliki hak pilih. Nah, kenapa harus dikuatkan dengan warga negara yang memiliki hak pilih? Nah, kalau dalam pemilihan ini tidak hanya warga negara yang memiliki hak pilih saja, tetapi warga negara yang memiliki hak pilih pada daerah pemilihan itu dilakukan. Kenapa? Karena pemilihan berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu, daerah pemilihannya itu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau untuk pemilihan, ini tidak seluruh wilayah di Republik Indonesia melaksanakan, sehingga ini dibatasi. Tidak bisa misalnya saya, orang Lampung, itu menjadi pelapor dugaan pelanggaran yang ada di Kota Jakarta misalnya. Jadi dibatasi. Kalau dia pemilihan di tingkat kabupaten, maka warga negara Indonesia yang punya KTP di kabupaten tersebutlah yang bisa menjadi pelapor dugaan pelanggaran pemilihan. Kemudian yang kedua adalah pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan ini juga harus terakreditasi oleh KPU. Tidak bisa pemantau yang tidak memiliki akreditas kemudian diterima laporannya oleh Bawaslu. Jadi semua ada syarat yang berlaku. Jadi bukan hanya ketika kita mengikuti kuis di luar ya, ada syarat dan ketentuan. Begitupun di dalam melakukan penanganan pelanggaran ada syarat ketentuan yang berlaku yang harus dipatuhi baik oleh pengawas pemilu maupun juga oleh masyarakat. Yang ketiga adalah peserta pemilihan. Peserta pemilihan ini adalah pasangan calon, baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur, maupun juga pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan juga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi ada 3 subjek yang bisa menjadi pelapor dugaan pelanggaran. Kemudian di mana posisi sahabat-sahabat semua nantinya pada segmen ini? Tentu sahabat-sahabat semua ada pada posisi warga negara yang memiliki hak pilih. Jadi pastikan salah satu bukti nyata keseriusan sahabat-sahabat untuk peduli terhadap pemilu itu memastikan apakah kita ini terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Jadi itu hal yang sederhana yang kadang sering dilupakan. Jadi nanti sahabat-sahabat semua harus ngecek apakah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Kalau tidak, segera lapor ke KPU terdekat. Jadi di sini ya posisi sahabat-sahabat semua. Atau bisa jadi sahabat adalah pemantau pemilihan yang terakreditasi oleh KPU. Kalau belum terakreditasi, segera mendaftarkan diri ke KPU untuk diakreditasi. Lembaga-lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilihan. 1. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. 3. Kepolisian Republik Indonesia. 4. Kejaksaan. 5. Pengadilan Negeri. 6. Pengadilan Tinggi yang akan menangani pelanggaran pidana pemilihan. 7. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang akan menangani sengketa pemilihan. 9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang akan menangani dugaan pelanggaran hukum lainnya terkait dengan netralitas ASN. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan tadi yang saya jelaskan ada beberapa poin tadi bisa dimengerti dan dipahami. Dan sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya memberikan pertanyaan kepada sahabat-sahabat semua, dan nanti juga narasumber lainnya akan juga memberikan pertanyaan, dan kami akan bersama-sama dengan tim untuk memberikan reward kepada sahabat semua yang bisa menjawab pertanyaan
dari kami secara benar nanti akan kita berikan. Kalau saya kebetulan saya menulis buku kemarin pada pelaksanaan Pilgub 2018. Ini buku tentang penegakan hukum pada pemilihan gubernur, bupati, gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Lampung. Ini studi kasus pada Pilgub 2018 yang lalu. Dan tentu ini akan kita bagi tidak cuma-cuma, karena ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada sahabat peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih, dan nanti akan dilanjutkan oleh 5 narasumber yang lainnya. Dan sekali lagi kami berbagi ini, kami berharap betul sahabat-sahabat bisa bersama-sama berpartisipasi untuk melakukan pengawasan pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke depan. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kita tetap harus menjaga jarak dan tentu menjaga hati kita untuk terus saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Stay at home, jaga kesehatan, dan jangan lupa gunakan masker.